Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali bersama saya Subhan Yusuf dan kali ini luar biasa karena kita di CCL Resto dan ownernya bersama kita. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV, dimanapun Anda berada, kita langsung sapa tamu kita. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan dulu. Beliau saudara saya dari dulu, nama lengkap Haji Aziz Kalla, akrab disapa Haji Ambo. Beliau adalah pengusaha, owner CCL Country Cafe Resto. Beliau juga pemilik UD Al Aziz, punya juga warkop, ada juga biliarnya, masih banyak usahanya, tapi hanya itu yang dia mau jelaskan ke kita. Beliau lahir di Makassar 3 Agustus 1975. Kemudian moto hidup, mau sukses harus kerja keras. Apa kabar Pak Haji? Kabar baik Pak. Alhamdulillah. Ini dalam masa pandemi masih bisa untuk bertahan. Masih bisa untuk bertahan. Kalau sekarang setelah Makassar kan zero growth untuk coronavirus sejak bulan lalu. Ini kalau dilihat perkembangan di resto ini berapa persen? 60%, 70%? Sekitar baru 60% Pak. 60% dari sebelumnya PPKM itu ya? Ya, waktu level 4 di Pak, level 4. kita pernah anjlok sampai 80% Pak. Luar biasa ya, 80% dampaknya. Ya nampaknya Pak. Malah cuma kita ini masih bisa pertahankan karyawan. Malah kita karyawan itu dulunya kita pakai sekian, kita kurangi dulu. Ya. Nanti pelan-pelan normal, kita panggil kembali. Luar biasa. Karena kita tidak mungkin rumahkan Pak, karena karyawan juga kan masih butuh untuk hidup juga. Juga dianggap sebagai keluarga ya keluarga, Pak Haji. Di sini Inilah Pak Haji Ambo. Orangnya sangat welcome. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan gaji seperti apa Haji Ambo mulai karirnya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV masih bersama tamu kita yang luar biasa, Haji Ambo. Pak Haji, boleh tahu tidak sejak kecil seperti apa sih Pak Haji sampai kemudian kan selama ini dikenal sebagai pekerja keras dan ya memang bergelut di bisnis? Ya, waktu saya pulang sekolah Pak, waktu pertama itu masih sekolah dulu. Saya sempat pernah jadi tukang ojek Pak. Pernah tukang ojek? Tukang ojek. Pemirsa, pernah. Luar biasa. Kemudian? Saya pulang sekolah, ganti baju, baru pergi lagi ojek Pak. Setelah itu sudah ini ke Palopo. Ya, ke Palopo. Sampai Palopo dulu merintis juga usaha Pak. Saya pernah jual kantong-kantongan. Kantong? Ya, kantong itu saya beli di Makassar. Baru saya jual di ini. Betul-betul mulai dari nol besar Pak, ya? Nol. Luar biasa. Itu. Jadi pernah Palopo muncul ada lagi tukang ojek. Saya lagi mulai Pak di Palopo. Baik. Ya dulu. Jadi mulai ojek-ojek waktu jadi sama bentor dengan tukang ojek sama. Iya, benar. Tuh, intinya Pak kalau mau sukses harus kerja keras. Kerja keras. Iya Pak. Ini kan suka mengembara nih Pak Haji, saya dengar sampai ke Sumatera, Kalimantan, apa semua. Ya itulah Pak. Maksudnya saya di mana ada cocok ya di situ. Yang penting intinya saya kerja lah. Kerja keras. Kerja keras Pak. Ini menjadi catatan. Mau sukses harus kerja keras. Dan itu menjadi prinsip Pak Haji selama ini. Iya Pak. Pak Haji boleh tahu tidak? Bisnis itu kan pasti mengalami pasang surut atau jatuh bangun. Iya Pak. Pernah enggak ada pengalaman yang benar-benar pahit dirasakan? Banyak sekali Pak. Banyak sekali. Bisa dikisahkan sedikit? Kalau masalah pahitnya itu Pak, waktu pertama saya rintis di Makassar Pak. Baik. Ya itu. Memang intinya harus kita kerja lah Pak. Dulu waktu pertama saya di Makassar, saya buka warung kopi namanya Aleta. Saya di situ kurang lebih sekitar 8 bulan jadi kasir Pak. Sendiri Pak. Baik. Ya jadi karena aku pikir kalau saya ambilkan orang Pak, belum tentu saya lihat hasilnya gimana Pak. Jadi kurang lebih 8 bulan itu saya jadi kasir, pelan-pelan saya rekrut karyawan Pak. Baik. Itu
Baru setelah saya sudah mulai, saya bisa gaji kasir, saya ambillah kasir. Baik. Ya itu. Memang harus dihitung secara. Harus dihitung Pak. Harus ada hitungan Pak. Kapan bisnis tidak punya hitungan dah? Ambruk ya pasti. Apalagi menjelang kemarin ini waktu kena ada wabah, ya, corona. Nah itu ya memang harus diminus dengan baik-baik Pak. Baik. Artinya kalau dapat 10.000 jangan dikeluarin lah 10.000. Ya. Ya simpan sebagian Pak. Baik. Ini pengalaman hidup yang bisa menjadi contoh bagi generasi muda bahwa jatuh bangun itu biasa ya Pak. Biasa Pak, biasa. Tetapi jangan pernah menyerah dan harus terus kerja keras. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, masih bersama tamu kita. Luar biasa, saya diterima Pak Jambo. Pak Jambo, saya lihat di sebelah ada usaha baru, Bude Al Aziz. Ya. Ini inspirasinya gimana sih muncul? Oh gini Pak, waktu kemarin itu waktu corona. Ya. Saya pikir ini restoran ini resto drop. Warko drop. Usaha lain drop. Dan kedua, kita waktu warko ada batasan Pak. Dibatasi waktunya. Jadi saya pikir yang mendingan saya berubah haluan untuk sembako Pak, sambil saya ajari anak saya. Baik. Kalau memang dilihat dari profit keuntungan itu sembako Pak agak sedikit. Baik. Sedikit. Kalau di sisi keuntungan, tapi di situ saya bisa ajari anak saya untuk berbisnis Pak, supaya dia bisa belajar berhitung. Kalau saya ajari langsung di bisnisnya besar dan keuntungannya besar, bisa-bisa dia tidak bisa berhitung Pak. Baik. Karena saya ajari jual beras, jual telur, jual rokok. Rokok kan kita tahu untungnya sedikit Pak toh, ya sehingga tapi gitu. Sering. Ya, sedikit kali banyak, kali sering kan banyak. Jadi saya ajari juga anak saya untuk bagaimana caranya untuk memanage usaha. Karena kalau sedikit untungnya Pak, kalau kita minus kan akhirnya juga ini daripada saya ajari yang besar keuntungannya, tapi kemudian nanti drop bisa dia Pak. Jadi pelan-pelan saya ajari Pak. Ini sebenarnya apa namanya ya, proses untuk pengkaderan kepada generasi pelanjut. Ada dua kan? Ada dua semuanya Pak. Ada dua. Si jago, dua-duanya laki-laki dan ini sementara dikasih anak pertama atau anak kedua? Dua-duanya Pak. Dua-duanya saya ajari. Nanti saya bilang yang mana bisa untuk pegang ini usaha, nanti saya kasih dia ini Pak. Ini sudah mulai dari sekarang ya? Dari sekarang. Tapi kayaknya memang yang nomor 2 Pak. Nomor 2 lebih cenderung untuk ini insting bisnisnya lebih kuat. Ya kuat daripada yang pertama ini Pak. Ya. Kalau pertama ini kayaknya mulai lari ke politik dia. Baik. Itu kan kita menyelesaikan keinginan sebuah hati ya. Iya Pak. Karena kita tidak bisa memaksa. Ujung-ujungnya kalau kita paksa ya patah. Ya Pak. Gagal. Saya jelaskan sepunya anak yang penting harus kerja Pak. Harus kerja keras kalau mau sukses. Harus kerja keras. Ya. Rata-rata pekerja sukses itu intinya berhasil. Tapi kalau santai, tidak ada yang berhasil. Baik. Ya itu pesan saya. Baik, pemirsa, ini harus menjadi underline dari apa yang kita bahas. Walaupun memang sederhana, tetapi ini kunci sebenarnya. Jika Anda mau sukses, tidak ada kata lain selain kerja keras ya Pak Haji. Dan itu memang sudah dibuktikan, jatuh bangun, akhirnya bisa mempunyai resto sebesar ini. Dan punya usaha lain. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV masih bersama Pak Jambo. Pak Jambo, saya dengar kita juga banyak belajar dan menjadikan beberapa tokoh sosial menjadi panutan. Banyak bertanya. Boleh tahu tidak siapa tokoh-tokoh itu dan seperti apa mereka memberikan saran sehingga menjadi guidance atau petunjuk dalam berbisnis yang dilakukan oleh Pak Haji. Silakan Pak. Dulu Pak, misalnya waktu kalau ke Jakarta Pak saya sempat saya ketemu dengan paksa kayaknya paksa Pak JK intinya bilang tidak perlu itu Pak Haji tinggi-tinggi sekolah, harus yang penting niat baik untuk bekerja dan kita sudah yakini itu bahwa berhasil, insya Allah akan berhasil. Baik. Kerja keras dan yakini bahwa itu akan berhasil. Berhasil. Baik. Iya itu. Ini Cecer
apa sih kepanjangannya? Kalau Cari dulu, rupiah ya dulu orang main-main bilang itu CCR, kan singkatannya sebenarnya kan Country Coffee Resto. Ya. Tapi dulu bilang Pak JK itu cari-cari rupiah. Cari-cari rupiah. Tapi itu lebih sebenarnya. Lebih ya itu. Ada Ya. histori di balik Histori. semua ini dan Iya, itu kemudian menjadi inspirasi namanya CCR ya. CCR Pak. Ya, Ya. walaupun kepanjangannya bukan cari-cari rupiah, Ya. masih ada kepanjangan lain. Yang lain. Tapi kemudian core-nya juga cari-cari rupiah. kan? Cari-cari rupiah Pak. Untuk kemudian sebenarnya banyak hal yang kita bisa gali. Iya. Karena juga mempekerjakan banyak orang. Karyawan di sini sekarang berapa Pak Haji? Kalau karyawan Totally. Kalau karyawan Pak selama ini sudah mulai ada kelonggaran, levelnya agak Naik kembali, ya. Kita sudah mulai tambah-tambah karyawan Pak. Yang jelas kita sesuaikan supaya karyawan kita masih bisa kita pertahankan Pak. Pertahankan. Ya. Baik. Ya. Kalau digabung semua misalkan di Al Aziz, Ya. ada Warkop Al Aziz juga, Ya. kemudian di CCR, mungkin usaha lain. Kira-kira Kalau digabungkan estimasinya Pak berapa? tidak banyak Pak. Artinya kita sesuaikan lah Pak. Sesuaikan Sesuaikan, dengan iya. kemampuan Kemampuan, perusahaan. iya. Nah, apalagi dalam kondisi Dan sekarang. kondisi begini saya sampaikan sama anak-anak yang penting kita bekerja. Baik. Supaya ada bisa dibagi-bagi supaya kita masih tetap kerja lah. Baik. Karena anak-anak karyawan kita ini kan banyak dia hidupi Pak. Mana kasihan mungkin dia punya anak, Istri, anak. ya, anak atau yang punya istri itu. Mungkin juga ada selingkuhannya. Nah, jangan Tidak. coba-coba. Siap. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Riyadku TV masih bersama tamu kita yang luar biasa, Haji Ambo. Haji Ambo, mungkin di segmen terakhir karena Haji Ambo ini super sibuk, kira-kira mungkin apa harapannya ke depan? Ya harapannya ke depan kita masih mau tingkatkan kita punya usaha. Baik. Tapi kita lihat dulu kondisi Pak. Apalagi kondisi sekarang. Ya. Untuk mengambil keputusan untuk menambah usaha Pak belum ini karena Ya. level ini naik turun. Ya. Ya. Kondisi masih belum stabil. belum stabil. Tapi insya Allah Pak kalau stabil kondisi mungkin kita masih ada Ya. perkembangan. Mungkin juga kita usaha. minta peran pemerintah ya untuk kemudian secepatnya bagaimana kondisi Ya. seperti ini karena pengusaha semua merasa Pak, agak ya. susah. Ya, susah Pak. Dengan kondisi ini mudah-mudahan ini bisa menjadi suara bagi pengusaha agar secepatnya ada langkah cepat Ya, dilakukan untuk kemudian menormalkan kondisi yang Menormalkan sekarang. kondisi Yang terakhir barangkali harapan ke pemirsa kita. Kalau harapan saya intinya kalau mau sukses harus kerja keras intinya. Sekali lagi, Ya, itu. kalau mau sukses tidak ada jalan lain, harus Anda bekerja keras. Keras, ya. Seperti yang disampaikan Pak Haji. Ya, Sekali lagi, terima makasih kasih. banyak, Ya, Pak. bosku. Ya. Pemirsa, demikian perbincangan kita dengan owner CCR, saya Subhan Yusuf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.